Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Kosmos. Buku ini tergolong ke dalam buku non-fiksi karena di dalamnya terdapat pembahasan secara ilmiah mengenai kosmos. Cover buku ini terdapat gambar The Helix Nebula yang dirilis oleh NASA. Covernya terdapat gambar Jupiter Great Red Spot. Apabila saya menilai secara objektif dari cover buku ini sangat menarik. Merupakan suatu buku yang hasil dari terjemahan yang diterjemahkan oleh KPG Gramedia. Nah, dalam buku ini terdapat esai pembuka yang ditulis oleh Neil deGrasse Tyson dan juga dengan pengantar Andrew Druyen. Buku ini ditulis dengan penulis yang bernama Carl Sagan. Siapakah Carl Sagan itu? Carl Sagan merupakan salah seorang mantan astronot yang sudah berpengalaman mengelilingi alam semesta. Beliau mengabdi sebagai David Duncan Professor of Astronomy and Space Sciences dan Direktur Laboratory of Planetary Studies di Cornell University. Kosmos ini merupakan salah satu buku yang ditulis oleh Carl Sagan. Carl Sagan berniat untuk melestarikan pengetahuannya mengenai alam semesta dalam buku-bukunya supaya diketahui oleh para pembacanya. Hingga buku Kosmos ini merupakan salah satu buku sains yang paling populer dalam sejarah umat manusia, karena bagaimana tidak buku ini mencakup mengenai ilmu pengetahuan mengenai alam semesta. Pribadi tertarik untuk membaca buku ini karena saya pribadi memiliki minat untuk mempelajari ilmu astronomi secara mendalam. We were hunters and foragers. The frontier was everywhere. We were bounded only by the earth and the ocean and the sky. The open road still softly calls, like a nearly forgotten song of childhood. Despite our limitations and fallibilities, we humans are capable of greatness. How far will our nomadic species have wandered by the end of the next century and the next millennium? Who will we become in the far future? Teman-teman, itu merupakan sedikit trailer mengenai buku ini. Buku ini memiliki beberapa fokus buku, diantaranya pertama adalah membangun masa depan dengan masa lalu. Kemudian yang kedua, posisi manusia di alam semesta. Kemudian yang ketiga adalah tragedi Giordano Bruno dan Alexandria. Kemudian yang keempat adalah luasnya waktu, dan yang kelima merupakan obor estafet pengetahuan.
Pada fokus buku yang pertama, yaitu membangun masa depan dengan masa lalu, bahwa luar angkasa merupakan hal yang misterius bagi umat manusia secara umum, karena ruang dan waktu tak lagi berlaku di antariksa yang luas. Para astronom menggunakan cahaya sebagai pengukur jarak, sehingga terdapat kemungkinan para ilmuwan mengungkapkan rahasia-rahasia alam semesta yang belum terungkap, atau memperbarui teori-teori yang sudah ada, menjawab pertanyaan mengenai asal-usul alam semesta, dan sebagainya. Bagi Carl Sagan, manusia hidup di tepi galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti disebut juga dengan Milky Way, membuat keberadaan kita dalam perspektif alam semesta tidak signifikan. Ketika kita mengetahui bahwa kita hanyalah setitik debu di antara miliaran bintang, itu merupakan perspektif yang membuat kita penasaran akan adanya peradaban lain selain di galaksi Bima Sakti. Pada fokus buku yang kedua, yaitu posisi manusia di alam semesta, Kosmos menitik beratkan pada pemahaman posisi manusia di alam semesta, dimulai dari titik keluar, di mana titik-titik yang terpampang di layar bukanlah bintang, melainkan kumpulan dari bintang, yaitu galaksi. Itu tergambar pada poster Hubble Ultra Deep Field. Poster ini dirilis oleh NASA. Dalam poster terdapat banyak titik yang terpampang, bahwa setiap titik itu merupakan bintang yang bahkan berukuran besar. Kosmos menurut Carl Sagan dimulai dari supercluster Virgo ke grup lokal galaksi Bima Sakti dan Andromeda, lalu meluncur kembali masuk ke Bima Sakti. Ada beberapa perjalanan pemberhentian dekat suatu objek pulsar dan kuasar. Sagan berspekulasi bahwa adanya kehidupan kecerdas di galaksi Bima Sakti selain manusia, tetapi hal tersebut tidak berdasarkan bukti empiris, melainkan hanya bagian dari sugesti, harapan, dan keinginan daripada Carl Sagan. Dan Kosmos berdasarkan Neil deGrasse Tyson menggunakan pendekatan alamat kosmik, yaitu perjalanan dari bumi ke alam semesta, bahwa bumi berada pada alamat bumi, tata surya, tangan Sagittarius, Bima Sakti, grup lokal, supercluster Virgo, dan kosmos. Kemudian fokus buku selanjutnya adalah tragedi Giordano Bruno dan Alexandria. Pada fokus buku ini, setelah Carl Sagan kembali ke bumi, Carl Sagan mendapatkan sesuatu yang berharga di tengah-tengah objek yang selama ini kita kenal sebagai salah satu dari keajaiban dunia, yaitu piramida. Carl Sagan menemukan rahasia-rahasia pengetahuan dari masa lalu, dan mungkin terdapat pengetahuan yang belum diteliti lebih lanjut saat ini. Itu merupakan perpustakaan besar di Alexandria yang letaknya terdapat di kota Alexandria, Mesir. Pada awalnya, Nicolaus Copernicus menyatakan bahwa bumi sebagai pusat orbit alam semesta. Kemudian dibantah oleh Giordano Bruno yang berpendapat bahwa bumi bukan pusat alam semesta. Bumi hanyalah salah satu planet tata surya. Matahari hanyalah salah satu bintang dari banyak bintang lainnya. Alam semesta itu luas tak terbatas. Ia tidak bisa dijangkau karena tidak berujung dan tidak memiliki batas. Tragedi tersebut terjadi pada sekitar tahun 1543. Pada zaman itu, pernyataan Bruno dianggap menentang otoritas gereja sebagai sumber kebenaran, sehingga Bruno dibungkam. Beliau ditangkap, dipenjara, disiksa supaya membatalkan pernyataannya. Namun, dia tetap bersikeras pada pendiriannya. Akhirnya, ia dihukum mati. Tentunya, kita sebagai orang yang mengetahui kebenarannya, pasti akan merasa geram pada sistem otoritas gereja pada saat itu. Tetapi, terdapat hikmah dari tragedi tersebut, yaitu melahirkan berbagai saintis lain yang mulai menyatakan pernyataannya berdasarkan bukti empiris, bukan hanya kepercayaan. Sehingga tongkat estafet dilanjutkan oleh Galileo Galilei, lalu Newton, lalu Faraday, dan seterusnya. Pengamatan dan observasi evolusi makhluk hidup oleh Charles Darwin dan Wallace. Kemudian Maxwell melanjutkan ke elektromagnetisme sehingga memunculkan era fisika modern Albert Einstein, Schrödinger, Fermi, Bohr, dan Feynman. Lalu pengungkapan rahasia kehidupan di DNA oleh Watson dan Crick.
Kemudian pembacaan kode-kode genetik manusia oleh Craig Venter. Lalu belakangan ini ratusan saintis menciptakan benda yang mengungkapkan rahasia semesta yang dilakukan di bawah tanah Prancis dan Swiss. Benda tersebut adalah Large Hadron Collider. Benda itu memiliki kemampuan mempercepat partikel, sehingga penelitian dapat berkembang pada struktur terkecil daripada atom, yakni partikel yang ada pada atom. Nah, selanjutnya, fokus buku yang keempat adalah luasnya waktu. Pendekatan yang diajukan oleh Carl Sagan dan Neil deGrasse Tyson menggambarkan luasnya waktu dengan menggunakan kalender kosmik. Bahwa betapa luasnya dinamika terbentuknya alam semesta, dimulai dari Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu yang mengawali seluruh alam semesta. Bahwa alam semesta sudah sangat tua. Semua sejarah yang kita pelajari dari raja-raja, peperangan, penemuan-penemuan penting, dan lain sebagainya hanya merupakan titik dibandingkan dengan pembentukan alam semesta. Kemudian selanjutnya fokus buku yang terakhir yaitu obor estafet pengetahuan. Berdasarkan pernyataan dari Tyson bahwa sains adalah usaha kerja sama melingkupi berbagai generasi, bagaikan menyerahkan obor estafet dari guru kepada siswa, kemudian kepada guru lagi, terus seperti itu. Kita baru saja menjalankan kaki di pinggir lantai lautan kosmik. Masih terbentang luas rahasia alam semesta. Ilmu-ilmu pengetahuan dari perpustakaan Alexandria akan terus-menerus diteruskan kepada semua anak muda yang belajar ilmu sains. Kemudian terus-menerus digantikan oleh generasi-generasi selanjutnya untuk mengungkapkan rahasia dari alam semesta. Menurut saya, buku Kosmos ini ditulis oleh seorang ahli astronomi, kosmologi, dan astrofisika yang menceritakan tentang alam semesta. Walaupun tidak disertai dengan ilmu agama, secara ilmiah, buku ini dapat dipahami oleh orang-orang yang penasaran akan alam semesta. Dari sudut pandang ilmuwan, dengan menggunakan bahasa umum, dengan alasan agar dapat dipahami oleh orang-orang. Memang sudah menjadi niat Carl Sagan untuk mempopulerkan ilmu sains. Walaupun begitu, kita masih saja harus menggunakan pemikiran-pemikiran yang kritis beberapa saat untuk mengetahui maksud yang ingin disampaikannya. Saya rasa setiap ilmuwan perlu menulis buku ilmiah ini seperti untuk memperluas pengetahuan masyarakat umum tentang sains, sehingga masyarakat menjadi melek akan ilmu pengetahuan. Kita seolah-olah mempelajari ilmu sejarah, fisika, astrofisika, biofisika, matematika, biologi, kimia, biofisika, dan fisika kuantum dalam membaca bukunya. Bagi seorang mahasiswa yang tidak mempelajari bidang ilmu-ilmu tersebut akan menambah wawasan mereka. Buku ini lebih menekankan pada sebuah kisah dibandingkan dengan mendeskripsikan maksudnya. Hal yang membuat ketertarikan saya adalah buku ini memiliki relevansi dengan ilmu-ilmu agama. Itulah teman-teman hasil review dari buku ini. Sebenarnya tidak saya cantumkan secara menyeluruh mengenai buku Kosmos ini karena di dalamnya itu terdapat ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Jadi untuk kalian yang menyukai ilmu astronomi ataupun memiliki minat tentang alam semesta, saya sarankan untuk membaca buku ini karena buku ini memiliki sebagai gudang daripada ilmu pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.